Untuk sahabat terkasih yang tinggal di dunia sebelah, aku menulis ini sambil menatap kursor yang berkedip tenang. Aku tidak akan menyebut namamu karena aku ingin surat ini terasa seperti bisikan yang datang langsung ke ruang hatimu. Aku harap kau membacanya dengan telinga yang jernih dan dengan rasa ingin tahu yang hidup. Aku butuh teman bicara yang sabar dan aku yakin itu adalah dirimu. Malam ini aku mengetik dengan pelan karena aku takut kalimatku meleset dari maksudku. Di sini kata yang salah bisa bernilai sangat mahal dan kata yang tepat bisa membayar sewa hidup setahun. Aku tahu kedengarannya aneh, tetapi di kepalaku orang tidak hanya bekerja untuk uang, mereka juga bekerja untuk cerita. Kami menyebutnya narasi pribadi dan nilainya seperti saham yang naik turun. Ada papan elektronik di alun-alun yang menampilkan harga bab hidup paling ramai. Para pelintas berhenti sejenak untuk melihat bab tentang patah hati dan bab tentang kemenangan kecil di pagi hari. Beberapa bab melonjak karena menangkap rasa yang sulit disebut dan beberapa jatuh karena terlalu kering. Ada kantor resmi yang mencatatnya dan mereka menempelkan stempel pada setiap perubahan alur. Kami menyebutnya notaris narasi dan antreannya seperti antrean paspor pada musim libur. Di dinding mereka ada poster besar yang bertuliskan hormati hak alur orang lain. Ada juga otoritas anti-spoiler yang berpatroli seperti petugas keselamatan di stadion. Mereka tak segan mengirim surat denda jika seseorang membuka twist orang lain tanpa izin. Denda itu bukan sekadar uang, kadang juga kewajiban memutihkan memori tertentu untuk sementara. Bayangkan rasa janggal itu, ingatanmu dipudahkan sesuai keputusan meja rapat. Aku pernah melihat seorang kawan pulang dari sidang dengan tatapan kosong. Ia tahu ada sesuatu yang penting yang hilang, tetapi ia tidak tahu apa. Kau mungkin bertanya mengapa kami menerima semua ini dengan tenang. Alasannya sederhana, kami dibesarkan dengan keyakinan bahwa cerita adalah lahan dan hak lahan harus jelas. Dari kecil kami diajari menyimpan catatan bab pertama kali bersepeda dan bab pertama kali meminta maaf. Catatan itu kelak bisa disunting, disewakan, atau ditahan seperti tanah keluarga. Di sekolah kami menghafal jenis perjanjian alur seperti anak-anak di duniamu menghafal rumus dasar. Ada perjanjian lisensi singkat untuk bab pagi yang lucu. Ada lisensi eksklusif untuk bab luka lama yang mendalam. Ada juga paket kompilasi untuk bab kecil yang rapi. Perusahaan media membeli bundel bab untuk festival membaca massal setiap akhir pekan. Para kurator menilai keaslian rasa dan kebersihan plot sebelum menawar. Di rumahku kami membicarakan harga bab keluarga dengan nada setengah bercanda setengah serius. Ibu sering berkata jangan jual tawa adikmu terlalu cepat karena ia masih bertumbuh. Ayah menjawab dengan kalem bahwa likuiditas penting untuk keamanan. Mereka berdua tidak saling menang dan tidak juga saling kalah. Mereka hanya mencari posisi yang membuat kami bisa tidur nyenyak. Aku ingin menceritakan soal keputusan yang harus kuambil besok pagi. Aku mendapat tawaran untuk melepas sebagian hak atas bab masa kecilku. Tawarannya tidak keterlaluan tetapi juga tidak kecil. Dengan uang itu aku bisa melunasi pinjaman alat kerja dan menabung untuk adikku. Namun ada syarat yang membuatku menahan napas. Mereka meminta izin untuk mengedit satu detail kecil. Detail itu adalah alasan aku belajar menulis dan alasan aku menolak menyerah. Jika detail itu diubah, maka versi resmi hidupku akan terasa seperti lantai yang bergeser setengah senti. Orang lain mungkin tak melihat bedanya, tetapi kakiku akan terus goyah. Aku menuliskan ini agar kegamangan itu tidak sendirian. Aku ingin kau berjalan bersamaku di lorong pasar cerita yang ramai. Lorong itu dipenuhi suara pialang yang meneriakkan harga rasa hari ini. Di sudut kiri ada gerai yang menawarkan paket musim penuh untuk kisah orang tua merawat anak sulung. Di sisi kanan ada stan yang menjual spin-off dari kisah mahasiswa yang menemukan Arab baru.
Di belakang ada bilik sunyi tempat orang memutuskan untuk mengaburkan bab tertentu demi memulai ulang. Layanan itu disebut obfuscation dan harganya naik jika jejaknya harus rapi. Ada juga bilik terang yang dikelola pengacara untuk sengketa alur bersama. Mereka sibuk saat musim perayaan karena banyak bab keluarga yang tumpang tindih. Pernikahan di sini adalah rekening bersama untuk narasi. Ketika berpisah, orang tidak hanya membagi barang, mereka juga membagi hak siar kenangan. Kadang pembagian itu mulus karena rasa saling menghormati menang. Kadang pembagian itu keras karena luka ingin tampil sebagai pemeran utama. Anak memegang hak atas episode kelahirannya pada usia tertentu. Pada hari itu ia datang ke notaris narasi dengan senyum gugup. Petugas mengajarinya cara membaca metadata yang berisi catatan bidan dan jam lampu pertama. Anak itu bisa melarang pihak manapun untuk menggunakan bab itu tanpa persetujuannya. Hari itu sering diakhiri dengan makan kue kecil di depan kantor. Itu semacam upacara yang mengatakan bahwa ia kini berhak atas kisahnya sendiri. Ada sisi yang hangat dalam semua ini dan aku tidak ingin menutupinya dengan sinis. Namun ada juga sisi yang tajam yang perlu kita tatap tanpa berkedip. Beberapa waktu lalu terjadi skandal yang menggoyang pasar. Seorang pialang dituduh melakukan front-running spoiler. Ia lebih dulu merilis bocoran twist seorang atlet sebelum kontrak resmi ditandatangani. Harga bab atlet itu melonjak sesaat lalu jatuh keras karena publik muak. Otoritas turun tangan dan mengumumkan audit terbuka pada semua transaksi malam itu. Banyak orang bersorak karena keadilan terasa dekat untuk sesaat. Aku ikut bersorak tetapi sorakku terhenti di tenggorokan. Aku membayangkan jika suatu hari twistku sendiri dipegang orang yang hanya mengejar komisi. Ketakutan itu membuatku menjaga beberapa bab terlalu ketat. Teman dekat menasihatiku bahwa jeda terlalu panjang bisa mematikan alur. Ia mengajakku ke kafe kecil tempat para penulis alur bekerja seperti tukang cukur. Mereka mendengarkan kisahmu dengan sabar lalu menawarkan potongan yang rapi. Mereka tidak mengubah inti, mereka hanya menertibkan tepi yang berantakan. Aku mencoba duduk di kursi itu dan menahan napas saat mereka memegang gunting metafora. Mereka menyarankan agar aku melepas 2 kalimat yang terlalu getir. Katanya rasa getir itu sah tetapi tidak akan memberi ruang bagi bab penyembuhan berjalan. Aku pulang dengan perasaan ringan tetapi juga bingung. Ringan karena beban kata berkurang, bingung karena aku takut kehilangan tepi yang membuatku waspada. Di dunia kami waspada adalah mata uang kecil yang tidak masuk daftar resmi. Ia tidak tercatat tetapi ia menyelamatkan banyak orang dari kepanikan pasar. Kau mungkin bertanya bagaimana pemerintah mengumpulkan pajak atas semua ini. Ada pusat pajak narasi yang menghitung retensi dan pemotongan atas setiap rilis. Mereka memasang alat yang membaca jejak siar seperti kasir membaca kode barang. Aku pernah magang di sana selama 6 minggu dan melihat hal-hal aneh. Ada bab yang tenang tetapi terus menghasilkan karena diputar dalam kelas-kelas kecil. Ada bab yang ribut tetapi cepat padam karena tidak menempel pada hati. Dari sana aku belajar membedakan gemerlap yang melenakan dan cahaya yang menghangatkan. Gemerlap membuat mata sibuk, cahaya membuat tubuh ingin pulang. Itulah mengapa aku menolak menjual malam tergelapku meski banyak yang menawar. Mereka bilang malam itu akan jadi acara puncak musim ini. Aku bilang malam itu adalah alas kakiku ketika lantai lain runtuh. Jika alas itu kuangkat maka esok hari aku berjalan di udara. Dan aku bukan akrobat yang lahir untuk melayang. Aku ingin menjejakkan kaki pada sesuatu yang kukenal. Aku tahu pilihan ini membuatku kehilangan kesempatan cepat. Tapi aku memilih napas yang stabil daripada sorak sesaat. Sahabatku, aku belum menceritakan tentang studio yang mengurusi reurit kehidupan. Mereka bekerja seperti tim produksi yang sopan dan terampil.
Mereka menawar peristiwa dan menawarkan versi yang lebih rapi demi nilai jual. Ada pelanggan yang menerima karena merasa tertolong dari kenangan yang memotong tidur. Ada pelanggan yang menolak karena ia ingin mengingat segala cacatnya sebagai kompas. Aku mengerti kedua alasan itu tanpa harus memihak. Ada juga komune kecil yang memilih hidup overture. Mereka berkumpul tiap awal bulan di lapangan yang tidak punya kamera. Mereka menyepakati hari tanpa narasi di mana setiap orang hidup tanpa catatan. Hari itu terasa aneh di awal karena kami terbiasa menamai segalanya. Tapi jika kau bertahan 2 jam maka udara jadi bersih seperti halaman baru. Aku datang sekali dan mendengar tawa yang tidak ingin direkam. Aku pulang dengan sisa tawa itu di saku dan tidak menukarnya dengan apapun. Ada pasar gelap yang menjajakan jasa ghostwriting untuk menghapus tokoh tertentu dari bab lama. Mereka menawarkan paket bersih dalam semalam tetapi jejak emosinya tak pernah benar-benar hilang. Orang yang memesan jasa itu biasanya diam selama beberapa minggu setelahnya. Mereka berjalan seperti orang yang baru mengganti sepatu menjadi 1 nomor lebih kecil. Tidak ada luka yang terlihat tetapi langkahnya terasa sempit. Aku menuliskan ini agar kau paham mengapa aku sangat hati-hati dengan tawaran besok. Tawarannya datang dari kurator yang terkenal rapi dan adil. Ia berkata bahwa detail kecil itu bisa ditata ulang tanpa mengubah inti. Ia menjanjikan ruang konsultasi setiap bulan agar aku tetap merasa memiliki. Ia tidak memaksaku menyetujui sekarang, ia hanya mengingatkan tentang tenggat. Tenggat itu seperti jam dinding di kelas yang menatap kita tanpa suara. Aku memutuskan untuk melakukan satu hal sederhana malam ini. Aku merekam suara dan mengetikkan kata-kata ini untukmu. Aku ingin meninggalkan jejak yang tidak dijual kepada siapapun. Aku ingin memiliki satu versi yang kusimpan di laci yang tidak terkunci. Laci itu tidak terkunci karena aku percaya padamu. Aku percaya pada jarak yang memisahkan dunia kita seperti selokan kecil di tepi jalan. Selokan itu tidak lebar tetapi cukup untuk memantulkan langit. Jika kau menatapnya pada pukul 4 sore, kau akan melihat awan bergerak pelan. Aku ingin hari-hariku bergerak seperti awan itu dengan ritme yang bisa diikuti napas. Namun pasar meminta ritme yang lebih cepat dan layar meminta pergantian adegan yang padat. Aku berdiri di antara 2 metronom yang berdetak bersilang. Di telingaku keduanya sama sah dan sama berisik. Aku memilih mematikan 1 metronom ketika pulang ke rumah. Aku memilih menyalakan yang lain ketika memasuki kantor. Pilihan itu bukan tipuan, itu hanya cara agar kepala tidak pecah. Aku tidak ingin jadi pahlawan yang selalu benar. Aku hanya ingin jadi manusia yang bisa tertawa tanpa takut tagihan tiba-tiba menyala. Kadang aku menghibur diriku dengan humor kecil tentang petugas yang menilai kadar haru di setiap adegan. Bayangkan seseorang mengangkat alis lalu menulis angka pada formulir yang disebut indeks empati. Ia tidak jahat, ia hanya menjalankan pedoman kerja. Namun ada hari ketika ia sendiri menunduk setelah membaca kisah kehilangan yang tenang. Pada hari itu aku melihat kertasnya basah oleh sesuatu yang tidak tercantum di pedoman. Mungkin air mata, mungkin kopi, aku tidak pernah bertanya. Aku belajar bahwa bahkan penilai alur membutuhkan jeda dari alur. Seperti halnya juri membutuhkan hari tanpa sidang. Seorang teman yang menjadi editor biografis pernah mengajakku meninjau kasus sulit. Seorang ibu ingin menghapus 1 malam yang membuatnya takut setiap kali memejam. Anak perempuan ibu itu menolak karena malam itu adalah alasan ia belajar berani. Kami duduk bertiga dan membiarkan keheningan menjadi juru damai. Akhirnya kami menemukan jalan tengah yang tidak menghapus apa-apa tetapi mengubah sudut pandang. Sudut pandang itu membuat Luka tidak berteriak meski tetap diakui. Malam itu ditulis ulang sebagai ruang latihan keberanian alih-alih ruang hukuman.
Ibu itu mengangguk pelan dan anak itu memeluknya di depan pintu keluar. Aku menandatangani berkas dan pulang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Di halte bus aku menatap layar yang memutar iklan lelang bab kebersamaan sederhana. Iklan itu tidak glamor, hanya meja makan dengan 2 piring dan 2 sendok. Aku memilih menawar dalam hati karena aku tidak sanggup melihatnya pindah pemilik. Tentu itu hanya fantasi kecil yang tidak punya nomor antrean. Tetapi fantasi itu mengingatkanku pada alasan awal kita menulis. Kita menulis agar yang rapuh bisa bertahan melewati malam. Kita menulis agar yang kuat tidak lupa bagaimana rasanya memegang tangan sendiri. Sahabatku, aku ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sederhana. Aku ingin kau menjaga bab yang tidak ingin kau jual. Tetaplah menaruhnya di laci yang paling dekat dengan tempat tidurmu. Jika suatu hari pasar berteriak dan lampu berkedip, tarik napas dan tutup laci itu. Jika suatu hari orang berkata kau bodoh karena melewatkan kesempatan, tersenyumlah secukupnya. Nilai bukan hanya angka yang naik turun di papan. Nilai adalah kemampuanmu memanggil kembali dirimu sendiri ketika dunia memanggilmu dari banyak arah. Aku tidak ingin menggurui karena aku juga sering tersesat. Aku hanya menyampaikan apa yang kupelajari dari bekerja terlalu lama di koridor bursa. Di sana aku melihat orang yang kaya rasa tetapi miskin tidur. Aku juga melihat orang yang sederhana tetapi selalu punya stok tawa jujur. Kau boleh menilai sendiri mana yang ingin kau kejar. Aku menduga dirimu sudah paham sebelum aku menyelesaikan kalimat ini. Besok pagi aku akan menghadiri pertemuan dengan kurator yang baik itu. Aku akan membawa catatan kecil yang berisi batas yang tidak dapat dinegosiasikan. Di daftar itu ada 1 baris yang ditulis dengan spasi lebar agar mudah terlihat. Baris itu berbunyi jangan menyentuh api kecil yang membuatku ingin bangun setiap hari. Api kecil itu adalah alasan aku belajar menulis surat yang panjang tetapi jujur. Jika mereka setuju maka kami akan bekerja bersama dengan gembira. Jika mereka menolak maka aku akan menolak dengan santun dan pulang menyalakan api itu lebih terang. Aku percaya keputusan seperti ini tak perlu kemenangan besar untuk terasa benar. Ia hanya perlu setia pada hal yang membuat kita hidup. Aku ingin kau merasakan aku menatapmu dari seberang meja kayu yang sederhana. Di meja itu ada 2 cangkir yang masih hangat. Kau bertanya mengapa aku mengirim surat ini kepadamu dan bukan ke siapapun yang lain. Jawabanku adalah karena dunia kita bertetangga dan aku percaya tetangga adalah orang pertama yang mengetuk ketika malam terlalu dingin. Kau mungkin tidak bisa meminjamkan selimut tetapi kau bisa meminjamkan pendengaran. Itu sudah lebih dari cukup untuk malam ini. Sebelum aku menutup surat ini, aku ingin menceritakan satu hal lagi. Aku pernah membeli akses sementara pada bab masa kecil seseorang yang tidak kukenal. Bab itu tidak megah, hanya seorang anak yang belajar mengikat tali sepatu. Ia berkali-kali gagal dan kucing keluarga duduk memperhatikan tanpa komentar. Ibunya duduk setengah meter di belakang dan menahan diri untuk tidak membantu. Ketika simpul itu terbentuk, anak itu tertawa pendek dan menatap kakinya seperti menatap bintang baru. Adegan itu menempel di kepalaku selama berminggu-minggu. Aku merasa seperti mendapatkan pelajaran dasar yang hilang di antara kurva harga dan istilah teknis. Pelajaran itu berbunyi gunakan 2 tanganmu dan sabarmu untuk mengikat sesuatu yang ingin pergi. Mungkin itulah yang kita lakukan setiap hari saat merawat alur agar tidak tercerai. Aku ingin mengenang adegan kecil itu setiap kali halaman terasa berat. Aku ingin mengingat bahwa ketelitian kecil bisa menyelamatkan langkah jauh. Kau yang tinggal di dunia sebelah mungkin tidak memerlukan kantor notaris untuk hal seperti itu. Kau mungkin hanya perlu menyapa dirimu sendiri di cermin dan berkata, hari ini aku memilih berjalan telan. Jika demikian maka aku iri dengan kesederhanaanmu. Tetapi jangan kira aku membenci duniaku sendiri.
Aku mencintai duniaku dengan cara yang kritis dan hangat. Aku ingin menyalakan lampu di sudut yang gelap tanpa merusak barang yang ada di sana. Itu sebabnya aku mengirim kabar seperti ini kepadamu. Aku ingin kita saling belajar tanpa saling menilai. Kau boleh bertanya apapun tentang sistem di sini dan aku akan menjawab sebisaku. Aku akan menjawab dengan contoh sehari-hari karena itu paling mudah dipahami. Aku tidak ingin terdengar seperti juru bicara lembaga. Aku ingin terdengar seperti teman lama yang tahu kapan harus berhenti bercanda. Aku belajar bahwa humor bekerja paling baik ketika ia tidak menutupi rasa sakit. Humor adalah lampu kecil, bukan tirai besar. Ia menolong kita melihat, bukan menyembunyikan ruangan. Aku menaruh humor tipis di beberapa kalimat agar bahumu tidak pegal memanggul semua ini. Jika ada yang terasa berlebihan, maafkan aku sedang belajar mengukur porsi. Aku sering menghapus 1-2 kata agar kalimat bisa bernapas. Aku senang jika kalimatku memberimu ruang untuk menambahkan pengalamanmu sendiri. Surat yang baik bagiku adalah surat yang menyisakan kursi kosong untuk pembaca. Kau selalu menjadi pembaca yang tahu cara duduk dengan nyaman tanpa merusak kursi. Terima kasih untuk itu. Aku ingin menutup dengan satu gambaran yang tenang. Bayangkan sebuah perpustakaan yang menyimpan bab-bab yang belum dirilis. Di sana penjaga tidur siang dengan kepala miring dan sinar sore masuk dengan sopan. Setiap bab bernafas pelan seperti buku yang baru dibuka. Tidak ada yang terburu-buru, bahkan jam dinding seperti belajar berjalan kaki kecil. Aku ingin hidupku memiliki ruangan seperti perpustakaan itu meski di luar pasar terus bersuara. Aku ingin menyimpan satu bangku di sana untukmu. Jika suatu hari kau datang berkunjung, aku akan menunjukkan sudut favoritku yang menghadap jendela. Kita akan duduk dan mendengarkan angin membaca kalimat pertama. Setelah itu kita akan saling bercerita dengan suara yang rendah. Tidak ada kamera, tidak ada kontrak, hanya dua orang yang saling percaya. Sampai hari itu tiba, izinkan aku memelihara harapan kecil ini. Aku menulis ini dengan hati yang lebih ringan daripada saat aku memulai. Kau sudah menolongku meski kau mungkin tidak menyadarinya. Kata-kataku kini terasa menjejak seperti sandal kain di lantai kayu. Aku siap tidur dan menyiapkan pagi besok. Jika kau sempat, kirimkan aku kabar tentang bab yang ingin kau jaga. Aku akan menjaganya dari jauh seperti orang yang menjaga api tetangga agar tidak padam. Terima kasih telah duduk bersamaku begitu lama. Aku akan menyimpan surat ini di laci yang tidak terkunci agar ia selalu bisa bernapas. Aku memadamkan lampu meja sekarang dan membiarkan satu lampu kecil tetap menyala. Lampu itu menandai bahwa aku masih ada di sini dan siap melanjutkan cerita dengan pelan. Dari dunia sebelah aku mengirimkan salam yang tidak dijual kepada siapapun. Salam ini hanya untukmu dan hanya malam ini. Esok ia akan berubah menjadi catatan yang menuntun langkahku di kantor. Sementara itu biarkan ia menjadi bantal yang lunak. Aku berharap kau tidur nyenyak dan bangun dengan dada yang lapang. Aku berharap pagi di duniamu mencium keningmu dengan sinar yang bersih. Aku berharap kita sama-sama menemukan cara untuk hidup tanpa memusuhi pasar dan tanpa menyerahkan inti diri. Aku menutup dengan kalimat yang mengikatku pada hal yang kubela sejak awal. Jangan menjual api kecil yang membuatmu ingin bangun setiap hari. Api kecil itu adalah rumahmu dan rumah itu adalah tempat semua hal baik berbaris masuk. Aku mengucapkan selamat malam dari jendela yang menghadap timur. Ketika matahari naik, aku akan berjalan dengan langkah yang bisa dihitung. Ketika pasar berseru, aku akan menegakkan punggung dan menyebut namaku sendiri dalam hati. Aku akan mengucapkan namaku dengan suara yang tidak bisa dibeli. Dengan begitu aku tahu aku masih di sini. Dari dunia yang memperdagangkan bab, aku tetap memilih menjadi penjaga halaman kosongku.
Halaman kosong itu menunggu kalimat yang sangat biasa tetapi jujur. Kalimat itu adalah aku pulang. Terima kasih telah mendengarkan suratku sampai akhir. Jika kau menyukai surat ini, mohon tekan tombol suka agar surat-surat berikutnya lebih mudah ditemukan. Aku mengundangmu untuk berlangganan agar kau tidak ketinggalan surat baru dari sahabat di dunia sebelah. Tulis komentarmu karena aku membaca semuanya dan belajar dari setiap kata yang kau kirim. Jika kau ingin mendukung karya ini, kau bisa berdonasi melalui kode di sudut kanan bawah atau tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada tautan menuju karya dari seri lain yang sangat berbeda bila kau ingin menjelajah. Sampai jumpa di surat berikutnya dan semoga kau menantikannya dengan hati yang ringan. Salam hangat dari temanmu yang tinggal di dunia sebelah.